Shalom warga kerajaan. Kita memasuki triwulan terakhir daripada 2021. Tidak rasa ya. Ada Christmas lagi, luar biasa. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah pentingnya seorang father dalam kehidupan seseorang. Di dalam Yeremia pasal 2 ayat 13, Tuhan berkata Israel melakukan dua kejahatan. Pertama, meninggalkan aku, sumber air kehidupan, untuk menggali bagi mereka sendiri kolam, tapi kolam yang bocor. Ya, jadi ada dua kejahatan di sini. Pertama, meninggalkan Tuhan, dan yang kedua adalah yaitu menyediakan bagi diri kita sendiri. I'm a self-made man. Mereka berkata begitu, bukan karena Tuhan. Kapan itu ada seorang anak kita diberkati tanpa dia bekerja. Kok bisa? Oh iya bisa. Ketika dia sakit, maka dia tidak lagi yaitu dia dagang forex ya. Dia cuma membeli, mendadak boom 97-98. Dan pada saat itu di rumahnya yang mendadak dia punya rumah bagus, ada satu hiasan apa itu? US dollar yang besar sekali. Dia bilang, Om ini yang buat saya, Pak ini yang buat saya jadi kaya. Saya bilang tidak. Lu enggak kerja apa-apa kok. Itu berkat Tuhan. Oke. Tetapi saudara kita bisa melihat dalam khotbah yang paling sering saya khotbahkan. Kan dulu saya penginjil. Sampai sekarang juga masih ya. Yaitu tentang The Prodigal Son. Salah judul sebetulnya. Saya terakhir khotbah The Prodigal Father. Prodigal itu artinya memberikan dengan ekstravagan. Kita lihat di sini ada dua hubungan. Yang pertama itu adalah rebellious relationship. Anak ini pemberontak. Roh apa yang sedang bekerja di dunia? Roh pemberontakan. Dia meninggalkan bapaknya. Abba itu adalah sumber. Dalam hal ini Tuhan adalah Abba. Itulah revelation terhebat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena di tetangga sebelah itu ada 99 nama daripada mereka sembah. Tapi tidak ada yang ke 100. Father, Abba, sumber. Sumber air hidup. Bayangkan di rumahnya begitu berlimpah, dia coba mau jadi bos sendiri ya. Salah satu yang membuat kita rebellious adalah menjadi your own boss. Tidak mau diperintah oleh Tuhan. Di dalam kerajaan pemberontakan itu hukumannya mati. Ya, bukan cuma buruk ya. Kalau di republik kan bisa demo, bisa paling ya dihukum tapi tidak dihukum mati kan. Tetapi di dalam hubungan di sini kita lihat tidak lama lagi timbullah kelaparan hebat di negeri yang jauh itu. Di dalam kerajaan Allah adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. And God is our Father. Dan sumber air yang hidup jangan coba-coba menggali bagi kita sendiri. Itulah religion, agama. Nanti saya akan bicarakan yaitu religion relationship. Di sini rebellion. Akibatnya apa daripada rebellion? Baru dia sadar. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita terhempas ke bawah untuk bisa melihat ke atas. That happened in my life. Jangan sampai itu terjadi pada Anda. Seorang father penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kebaikan. Dan karena itu jangan tinggal di dalam rebellious relationship. Engkau ingin makan makanan babi aja tidak diberikan padamu. God is the giver. Tetapi di negeri yang jauh itu, bos yang lain itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Jangan sampai kita meninggalkan rumah Bapa dan menggali bagi kita sendiri, yaitu sumur ataupun kulah yang bocor. Perhatikan keadaanmu. God bless you warga kerajaan. No rebellion. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya hari ini? Kok gak kedengeran ya? Kurang keras. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, untuk minggu yang baru yang telah Tuhan berikan. Sekali lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami akan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.
akan kuagungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
lebih lagi menyorakkan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
kasih buat pagi hari ini. Di awal bulan baru, di minggu yang baru, di hari yang baru, pagi hari ini kami menghampiri Engkau dengan segenap hati kami. Kami bawa setiap anak-anak kami di hadapan-Mu. Saya mengundang seluruh jemaat bangkit berdiri, arahkan tangan kita kepada anak-anak kita yang ada di depan. Sekali lagi Tuhan, dengan iman percaya kami orang tua, kami bawa segenap anak-anak kami. Sebab kami tahu taat kami bawa ke hadapan-Mu. Dan Engkau berkata, hanya seperti anak-anak inilah yang akan mewarisi kerajaan surga. Engkau mengasihi, Engkau mencintai anak-anak. Oleh sebab itu kami bawa anak-anak kami dengan iman. Dan kiranya saat ini hamba-Mu akan tumpang tangan, turun berkat Tuhan, urapan Tuhan yang baru, di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, 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 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya sejak sekarang anak-anak kami penuh dengan urapan Tuhan. Hadirat Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Dan kami percaya saat ini nasib anak-anak kami diubahkan. Mereka adalah milik-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau merancangkan rancangan damai sejahtera untuk masa depan anak-anak kami. Anak-anak kami seperti anak panah di tangan seorang pahlawan yang dilepaskan, melesat sampai kepada sasaran, sampai kepada destiny yang Tuhan sudah rancangkan. Dan mereka akan menerima pengurapan yang 10 kali, bahkan kecerdasan kepandaian yang 10 kali lebih cerdas, lebih pandai, lebih berhikmat. Tuhan karuniakan atas anak-anak kami. Mereka akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, hormat akan orang tua, dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati guru Rocky yang akan mengajar mereka untuk menanamkan nilai-nilai kerajaan Kristus, nilai-nilai kebenaran Kristus atas anak-anak kami, sehingga anak-anak kami akan bertumbuh dewasa. Secara rohani mereka kuat di dalam Tuhan. Mereka akan menjadi pembuat sejarah yang baru. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saja kami juga akan merindu mendengarkan isi hati-Mu. Kami rindu belajar apa yang menjadi keinginan hati-Mu Tuhan di bulan November ini. Sebab Kau taruh sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami. Untuk setiap kami bisa melipat gandakan yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami. Terima kasih. Hikmat, pengertian, pewahyuan turun atas kami, sehingga kami tangkap rema, isi hati Tuhan sendiri buat kehidupan kami dan mengubah hidup kami. Hidup kami akan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu, dan kami akan sampai kepada destiny yang Tuhan sudah rancangkan. Dengan hati yang haus, hati yang terbuka, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Ya, tak terasa kita sudah masuk di bulan November. Ya, bulan November kita berbicara tentang multiply. Ya, tak terasa juga bulan depan kita sudah Natalan ya. Tahun 2021 segera kita lewati, kita masuk ke tahun yang baru. Sepertinya 2021 ini sih barusan saja, loh, tapi kok sudah mau habis tahun ini. Maunya sih lebih lama lagi. Saudara lebih kepingin lebih lama lagi atau lebih cepat lagi saudara? Halo? Ya, haleluya, wah mantap. Benar Pak, lebih cepat lagi lebih baik ya. Cepetan Tuhan segera datang. Oh iya, lebih cepat lebih baik kalau Tuhan segera datang itu jauh lebih baik. Karena apa? Hidup di bumi ini, saudara, di atas muka bumi ini, itu ada air mata, ada kesusahan, ya toh, ada teratap tangis,
Ada banyak duka cita yang kita lalui, tetapi memang firman Tuhan katakan di bawah langit itu selalu ada yang namanya ada tangisan, ada sukacita, ada yang mati, ya toh, ada yang menanam, ya toh, ada waktunya, semua ada waktunya. Tetapi setelah Tuhan datang, itu berbicara tentang kekekalan. Sudah enggak ada yang waktunya sementara, enggak ada. Semuanya everlasting, sifatnya kekal semuanya. Jadi saya merindukan itu. Kita berjumpa di suasana yang berbeda bersama dengan Tuhan, yaitu di kekekalan. Ya, setuju, katakan amin. Saya harus sampaikan kebenaran ini terus berulang-ulang. Saya mengingatkan kepada saudara bahwa waktu hidup kita di atas muka bumi singkat. Jadi kalau kita tahu waktu hidup kita di bumi ini singkat, seharusnya kita bijaksana. Bijaksana dalam hal apa? Mempergunakan waktu hidup itu dengan bijaksana. Kadang kita tidak sadar bahwa waktu kita ini dibatasi. Waktu hidup kita ini dibatasi. Ya toh, nggak ada yang umurnya nggak mati-mati, nggak ada. Ya, nggak ada. Firman Tuhan itu manusia satu kali kelak pasti mati. Secara jasmani kan memang ada dibatasi. Nah, kalau kita tahu sudah terbatas waktu kita, gunakan waktu-waktu yang terbatas ini sebaik-baiknya. Tujuh, katakan amin. Tujuh, katakan amin. Makanya seringkali kita nggak sadar bahwa kita ini dibatasi waktu. Hidupnya semau sendiri. Tapi kalau sudah sampai pada hari hanya, ya maaf, sudah mau bertobat lagi enggak bisa. Ya, harus dipanggil Tuhan. Mau bertobat di mana? Enggak ada, sudah enggak ada kesempatan. No hope, enggak ada harapan. Jadi selama masih hidup inilah waktunya kita bertobat. Setuju, katakan amin. Ya, yang amin cuma di depan aja. Yang di belakang enggak pernah amin ini. Enggak kedengaran suaranya. Loh iya loh saudara. Jujur seringkali kita ini maaf terlalu sembrono akan hidup ini. Benar, sembrono. Karena apa? Kita tidak mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kalau visi yang disampaikan kepada kita setiap hari Minggu, firman Tuhan disampaikan kepada saudara, itu menuntun saudara, mempersiapkan saudara menyambut kedatangan Tuhan. Mau tidak mau. Kalau saudara respon dengan benar, saudara akan menikmati hasilnya. Respon saudaralah yang menentukan. Oke? Firman Tuhan sama dibagikan kepada saudara, tapi hasilnya berbeda. Itu tergantung respon kalian masing-masing. Ada yang haus tangkap kebenaran firman Tuhan. Yes, ini untuk saya. Aku mau berubah. Ada, itu untuk dia kok, bukan untuk aku. Orang yang seperti ini saudara, tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Karena firman Tuhan itu bukan untuk saudara, juga untuk saya. Saya siapkan firman Tuhan ini berbicara kepada saya terlebih dahulu. Saya katakan Tuhan, ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Seringkali saya berkata seperti itu seringkali saya tidak bijaksana. Oleh sebab itu ayo pagi hari ini, kita memang tema kita multiply. Bulan ini kita berbicara tentang pelipat gandaan. Ya, pelipat gandaan, berlipat, multiply. Dan saya percaya multiplikasi itu adalah rancangan Tuhan. Jadi nggak ada alasan bagi kita, aku nggak mungkin bisa multiplikasi, mengalami yang namanya pelipat gandaan. Salah saudara. Kita baca di ayat yang pembuka, Kejadian 1 ayat yang ke-28. Kejadian 1 ayat 28. Bisa tampilkan, Willy? Oke, segera saja. Ya, karena kejar-kejaran dengan waktu. Oke, kita akan baca bersama-sama. Ini peristiwa bagaimana Allah setelah menciptakan seluruh isi bumi, lalu setelah itu diciptakanlah a man, seorang pria, Adam. Lalu apa yang Allah lakukan setelah menciptakan Adam? Kita baca bersama-sama, 2, 3. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut
dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dikatakan beranak cucu dan bertambah banyak. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris, ya beranak cucu itu yang bukan maaf anaknya banyak. Ya enggak apa-apa sih kalau saudara kepingin punya anak banyak, ya enggak salah kok. Ya dok. Tapi ya dengan pasangan yang resmi, yang sudah diberkati. Ya, jadi kalau beranak banyak nggak apa-apa, beranak cucu kan ini terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi dalam terjemahan bahasa Inggris di New King James, bisa dibukakan, Willy, New King James. Oke. Nah, dikatakan di situ, then God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply. Nah, kata multiply ini dikatakan apa? Kalau di dalam bahasa Indonesia itu bertambah banyak. Dalam terjemahan aslinya itu multiply, bahasa Inggrisnya itu. Bertambah banyak, multiply. Multiply itu bukan sekedar bertambah, tetapi boleh saya katakan yang namanya multiply itu berlipat ganda. Enggak nambahnya 1, 2, 3, enggak. Multiplikasi. Multiplikasi itu pelipatan yang berlipat-lipat ganda. Ya, bertambah banyak itu dengan hasil yang dari berlipat-lipat gitu loh. Ya, jadi enggak sekedar cuma tambah 1, tambah 1, tambah 1, enggak. Tapi berlipat-lipat. Kalau dari 2 ke 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 32. Nah, itu berlipat-lipat saudara. Hidup kita dirancang oleh Tuhan. Itu memiliki satu benih yang diciptakan Tuhan ini, ya kita semua ini saudara, itu punya potensi. Bukan hanya be fruitful, kalau ini beranak cucu, enggak sekedar beranak banyak, enggak. Be fruitful itu berbuah-buah, menghasilkan sesuatu. Buah itu berbicara sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Iya, atau pohon yang berbuah, ya berapa bulan yang lalu sempat kita sudah bahas tentang be fruitful. Ya, pohonnya menghasilkan buah, dia tidak bisa nikmati buah yang dihasilkan. Tapi orang lainlah yang menikmati buah yang dihasilkan oleh pohon itu. Makanya jangan heran saudara, saat orang yang berbuah, yang menikmati itu bukan kita, tapi orang-orang yang di sekitar kita itu menikmati buah kita. Bukan hanya sekedar berbuah, dikatakan di sini, multiply. Berlipat-lipat ganda. Jadi yang kita hasilkan itu harus berlipat-lipat ganda. Itu sudah dari rancangan Allah yang semula. Jadi kalau hidup kita tidak berlipat-lipat ganda, hasil dari hidup kita, ada yang salah dari hidup kita. Sekali lagi, be fruitful and multiply. Jadi bertambah banyak secara berlipat-lipat ganda. Nah, yang seringkali kita dengar ini, wow, terima kasih Tuhan, saya punya benih potensi untuk berlipat ganda, puji Tuhan. Tetapi sekali lagi, untuk saudara dari benih bisa jadi berlipat, itu yang betul apa saudara? Proses. Nah, seringkali kita ini yang nggak mau masuk dalam proses itu, maunya cepat sadek saknyet. Ya, sadek saknyet itu bahasa Jermannya apa? Tiba-tiba gitu loh, ujuk-ujuk. Moro langsung berlipat, gak bisa. Gak bisa. Sebuah pohon ditanam, dikatakan harus mati dulu. Gak kelihatan, tapi dia mulai merambatkan akarnya. Setelah berakar, baru dia bertunas. Itu firman Tuhan mencatat, dan itu secara alami. Nggak enak. Itu yang namanya proses. Setelah bertunas, dia bertumbuh, jadi batang, punya daun. Baru setelah itu berbunga, baru berbuah. Itu proses. Baru terjadi yang namanya multiplikasi, pelipat gandaan. Nah, seringkali kita bermimpi kepingin multiplikasi, tapi kita tidak mau masuk yang namanya proses kehidupan. Dan boleh saya sampaikan kepada saudara, seringkali saya sampaikan bahwa Allah kita itu Allah suka dengan yang namanya proses. Wis demen banget pokoknya Allah dengan proses. Benar. Karena hasilnya kalau kita melalui proses yang diizinkan Tuhan, yang harus dilalui, yang Tuhan mau, saya percaya hasilnya pasti maksimal.
Kalau kita menuruti proses yang Allah izinkan, kita jalani semua, hasilnya masih maksimal. Makanya Allah enggak concern dengan yang namanya buah. Sebenarnya buah itu pasti ya hasilnya baik kalau apa? Pohon itu berproses menurut standarnya firman Tuhan. Nah, hidup kita, dalam proses hidup kita menurut koridor firman Tuhan, tidak menyalahi firman Tuhan, tidak melakukan kesalahan keluar dari firman Tuhan, saya jamin. Karena itu firman Tuhan dan itu rancangan Tuhan. Karena benihnya sudah benih unggul yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Benar kan? Kita ini hasil dari benih unggul loh saudara. Iya. Ya maaf. Ya kita semua sudah dewasa. Ya jemaat dewasa, tidak ada anak-anak. Iya toh. Dari yang berjuta-juta sperma masuk, yang ketemu sel telur cuma 1 sperma. Coba bayangkan, saingannya banyak, tapi cuma 1, makanya jadi Andri. Nah, yang 1 itu jadi Andri, jadi Daud, jadi Ina, jadi Verly, jadi Sugeng. Ya jadi saya juga saudara. Dari yang 1, dari berjuta-juta. Maaf saudara, kita ini benih unggul. Kenapa? Mereka berjuang untuk dapatkan bisa tembus sampai membuahi sel telur. Itu perjuangan saudara dari awal. Makanya saya katakan dahsyat. Makanya Daud itu sadar akan tahu kejadianku dahsyat dan ajaib. Daud sampai berkata, karena ini rancangan Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau kita ini bisa jadi saya, ya jadi Pak Roy, jadi Andre, Bu Yohana, semuanya jadi saudara, itu berarti yang terbaik benihnya. Tujuh katakan amin. Jadi Allah sudah taruh benih yang terbaik. Nah, tinggal kita melalui proses kehidupan kita, hasilkan yang namanya buah. Nah, buah itu pasti ya kita tanam 1 benih, pasti menghasilkan buah, enggak 1 buah saja. Pasti apa? Ada banyak buah. Betul kan saudara? Pasti ada banyak buah yang dihasilkan. Oleh sebab itu, potensi yang Allah sudah taruh harusnya lalui proses yang sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya hidup kita bukan sekedar berbuah, tetapi bisa berlipat ganda. Dari buah, ya toh, itu kalau bijinya ditanam kembali, hasilkan lebih banyak buah. Nah itu multiplikasi saudara. Sudah hasilkan buah dari biji buah. Kalau ditanam hasilnya lebih banyak lagi saudara. Buah. Jadi potensi untuk pelipat gandaan itu sudah kita miliki. Tinggal bagian kita mau masuk dalam rencana Tuhan melewati proses kehidupan. Makanya jangan kejar yang namanya buah yang banyak. Tetapi boleh saya pakai bahasa yang umumnya, proses kedewasaan rohani. Inilah yang menentukan kita bisa multiplikasi. Hanya pohon yang dewasa yang bisa menghasilkan buah dan berlipat ganda. Kalau pohon yang masih kecil, nggak mungkin dia hasilkan buah, nggak mungkin sudah. Nggak saya temukan saudara. Barusan tanam, keluar tunas langsung berbuah, nggak ada. Pasti dia akan bertumbuh jadi pohon dulu. Sekalipun pohonnya tidak besar, tapi cukup umur. Ya, memang kedewasaan kita ini tidak ditentukan oleh usia, saudara. Ya, ada loh anak-anak yang hari-hari ini yang masih muda, tapi mereka dewasa. Karena kedewasaan tidak diukur dari usia, tapi matangnya secara pikiran dan kerohaniannya. Itu kedewasaan. Ditentukan dari hatinya, dari rohaninya. Itu orang dewasa. Anak-anak hari-hari ini saya melihat, saya merasakan anak-anak saat ini sedang dipakai Tuhan. Ada banyak anak-anak kegerakan. Kalau saya nonton video ada satu gereja di Singapura, itu saudara, aduh, yang melayani masih anak-anak, itu sampai dibagi umurnya saudara, dari anak-anak remaja, pemuda. Itu sampai mereka punya gereja anak saudara. Yang layani semuanya anak-anak, multimedia anak-anak semua. Wow, keren saudara. Dan dari anak-anak ini dia bisa bawa anak-anak yang lain yang seusianya, dibawa mereka masuk dan melayani mereka sama-sama anak-anak. Ini gereja luar biasa, bertumbuhnya luar biasa.
Keren habis pokoknya saudara. Sempat saya waktu di sidang sinode di Jakarta, hamba Tuhan inilah yang sharing, dia tunjukkan, dia sampai punya berapa generasi. Gerejanya itu anak-anak itu sudah bergenerasi, dia memuridkan, ya dari anak-anak ini memuridkan, dia jadi kakak. Nah anak ini memuridkan lagi, sampai beberapa generasi. Wow, luar biasa. Saya berdoa di tempat ini juga seperti itu saudara, diizinkan Tuhan. Ya kita sedang mentrain, saya sedang mempersiapkan anak-anak muda saat ini. Saya kepingin dari mereka lah nanti melahirkan anak-anak muda yang lain. Saya tidak butuh banyak orang sebenarnya. Ya dari seberapa yang ada ini saya katakan ayo jaga kesatuan hati, siaplah diproses Tuhan, siaplah dipakai Tuhan, masuk dalam proses Tuhan supaya apa? Menghasilkan yang berlipat-lipat ganda. Nah, jadi yang namanya multiplikasi itu ditentukan dari kedewasaan. Pohon yang dewasa bisa menghasilkan buah. Pohon yang belum dewasa tidak mungkin menghasilkan buah. Demikian juga kerohanian kita. Kalau kita tidak dewasa secara rohani, tidak akan terjadi yang namanya fruitful and multiply. Dibutuhkan kedewasaan. Nah, kata kedewasaan ini, maaf saya harus sampaikan, ini sangat identik dengan yang namanya proses. Nah, kita akan belajar tentang multiplikasi secara aplikasi yang mudah kita tangkap. Ya, sesuatu yang bisa berlipat-lipat ganda. Satu kejadian di Lukas, Injil Lukas pasal ke-9 ayat 10 sampai 17. Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-10 sampai 17. Satu perikop ini kita baca. Peristiwa ini sudah sering kali kita dengar kalau di sekolah minggu, sudah sering kali kita dengar dan kita pasti apal peristiwa ini. Iya toh. Apal itu apa? Ngelontok. Ya wis tahu, wis berulang kali kita dengarkan peristiwa ini. Oke, kita baca bersama-sama, kita tangkap beberapa hal yang esensi yang kita bisa pelajari, yang kita bisa ambil. Oke, dari ayat yang ke-10. 2, 3. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi. Kurang ajar ini murid kok nyuruh-nyuruh Yesus. Ya, merintah-merintah Yesus ini saudara. Iya. Lalu supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Puji nama Tuhan. Nah, kita belajar cepat saja. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, yaitu dari peristiwa Yesus memberi makan 5.000 laki-laki, 5.000 orang laki-laki, belum istri, belum anak. Ada yang berkata 20.000, ya nggak tahu anaknya berapa ini. Kalau 5.000 istrinya, asumsinya suami istri semua ya, jadi 10.000 ya.
Kan ada yang memang mungkin masih single. Ya kayak Daud gitu ya, pada saat itu kan belum menikah. Ya asumsinya ya 12.000 katakanlah sampai 10.000 lah. Ya yang ada di situ 10.000 dengan dikatakan 5 roti dan 2 ekor ikan. Wow, keren ini saudara. Peristiwa ini luar biasa. Ada terjadi yang namanya multiplikasi. Ya kita tahu bahwa ini dari apa? Dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah kita belajar beberapa prinsip supaya bisa kita mengalami yang namanya multiplikasi. Yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu di ayat yang 12 dan 13. Kita baca di sini. Pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 murid-muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan makanan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Nah ini Yesus jawabannya ini luar biasa saudara. Kamu harus memberi mereka makan. Dalam proses kehidupan sama seperti murid menghadapi sesuatu yang mustahil. Betul kan saudara? Mereka menghadapi satu keadaan yang boleh dikatakan secara manusia tidak ada solusinya. Itu sulit memecahkan masalah. 5.000 orang, 10.000 orang ikut. Nah sudah waktunya malam. Belum mereka makan. Ya, mereka belum makan semuanya. Juga sama Yesus sama murid-muridnya juga belum makan. Tapi yang ada cuma 5 roti 2 ekor ikan. Secara manusia logika, hitung-hitungan manusia tidak mungkin bisa mengenyangkan semua orang. Betul? Ini masalah ya toh bagi kita. Tetapi dikatakan di sini ini loh, saya sampaikan bahwa Allah kita ini Allah suka yang namanya proses. Mereka harus memberi mereka makan. Jadi yang namanya masalah dalam kehidupan kita itu punya potensi untuk melipat gandakan kita. Kita menjadikan kita bermultiplikasi, tapi kita harus berani menghadapi masalah itu. Ada banyak kita jumpai. Ya nek sing enak melo aku, yang ndak enak ya melo awakmu ya. Yang enak ikut saya, yang ndak enak ikut kamu saja, katanya begitu. Ndak bisa saudara. Kita ndak bisa pilih-pilih dalam hal ini. Kadang Tuhan izinkan hal yang tidak mengenakkan secara daging, secara manusia itu diizinkan Tuhan. Tujuannya apa? Itu tadi, kita harus menghadapi dan menyelesaikan, jangan lari dari prosesnya Tuhan. Seringkali kita ini melarikan diri dari proses yang diizinkan Tuhan. Semakin saudara lari, tidak diselesaikan proses itu, kemana-mana temukan yang sama prosesnya. Karena saudara tidak lulus. Iya toh? Kalau sekolah di sini, kelas 2 tidak naik, dipindahkan. Ya tetap ya di kelas 2. Bisa kalau ke kelas 3, ya maaf. Ya main suap. Tapi seharusnya sekolah pasti menerima, ya kelas 2 terakhir, karena kelas 2 belum lulus. Tidak ada ijazahnya, tidak ada rapotnya kenaikan kelas. Harus melalui prosesnya, jadi terus bulat. Jadi kalau kita tidak siap menghadapi dan berkata, aku siap menghadapi proses, kita tidak akan yang nikmati yang namanya multiply. No process, no multiply. Kalau saudara tidak mau diproses Tuhan, saudara tidak akan pernah yang namanya mengalami yang namanya pelipat gandaan. Tidak mungkin. Sudahlah. Ini prinsip firman Tuhan. Ini Allah. Ini cara bekerjanya seperti itu. Pohon pun juga seperti itu. Harus melalui proses. Wong yang sudah berbuah aja loh, saya tetap mengalami proses kok. Ada orang lihat, wah pohon mangga di rumahnya Bu Yohana. Waduh sawangannya enak, disawat orang saudara. Dibalang orang tuh, kudu balang ayo. Anak-anak kecil itu, wih itu kelihatannya enak. Lo gak dipode tapi dibalang saudara, disawati orang loh saudara. Ya nek kena buah, nek kena batangi. Iya toh, ya itu orang yang berbuah. Itu kadang ya tetap mengalami yang namanya proses kok. Jangan saudara pikir dengan saudara berbuah tidak mengalami proses, enggak juga. Nah tandanya kalau saudara berbuah matang, itu proses akan terus datang. Karena itu menarik hati orang saudara. Baik orang yang suka, baik orang yang sirik. Iya toh, ada banyak orang yang sirik dengan kita. Saat lihat kita diberkati Tuhan, sirik dengan kita. Oh itu tidak kaget sudah. Itu proses saudara. Makanya sudahlah,
Tidak usah lari dari yang namanya proses. Itu tadi, no proses, no multiply. Tidak mungkin terjadi pelipat gandakan, masuk saja proses. Percayalah, bersama dengan Tuhan, kita akan lihat keindahan waktu-waktu yang Tuhan sudah rancangkan. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetaplah masuk proses itu, libatkan bersama dengan Tuhan. Ya, jangan seperti murid-muridnya Yesus ya, milih gampangi. Ya toh, suruhlah mereka, guru, suruhlah mereka pergi cari makan sendiri-sendiri. Enggak, Tuhan ngomong, enggak, ini tugas kamu. Memberi mereka makan. Jadi mau enggak mau kita harus berbuah, berlipat ganda. Setuju katakan amin. Tapi bersiaplah untuk masuk proses. Memang secara manusia enggak mungkin. Nek mau kasih makan begitu banyak, dan itu kota kecil. Ya toh, ngasih makan langsung 5.000, 10.000 orang. Mana ada restoran pada saat itu menyediakan juga. Dan tempatnya ini di kota kecil, Baik Seda, jauh dari tempat-tempat yang tempat makan yang banyak, yang besar itu tidak mungkin, saudara. Dan juga yang jadi masalah saat ini toh, yang lagi tren, duitnya sopo, ya. Tuhan ngomong, kamu yang harus kasih makan, duit sopo Tuhan, kan begitu. Ya seringkali kan begitu hitung-hitungannya kita. Ya Pak ya. Haleluya. Ini mendekati Natal. Duit sopo? Ya duit Tuhan. Ya enggak lah ya, duit dompeti saudara dan saya. Setuju katakan amin. Wong 5 roti 2 ekor ikan. Kenyang loh. Ketua panitia aja khawatir. Iya toh. 5 roti 2 ekor ikan, semua jemaat kenyang nanti Natalan. Siap. Amin. Sungguhan roti siap 5 roti 2 ekor ikan sama Pak Roy. Wis royoan makan nih wis ya. Pokoknya bisa kenyang ya. Haleluya. Ya. Intermezzo sudah tambahan. Nanti Natalan kita di tempat ini hari Minggunya. Ya tanggal 26 berarti ya. Dan yang di Pasuruan tanggal 11 hari Sabtu di Pasuruan. Saya mengundang semua jemaat Tuhan bisa datang ke sana rame-rame. Ya kita memang tidak undang-undang jemaat di Pasuruan ya, kota Pasuruan. Rock Pasuruan cuma ngundang kita. Pandaan, jemaat seluruh Pandaan ini diundang ke sana. Karena memang tempatnya tidak memungkinkan. Tempatnya tidak terlalu besar. Jadi memang juga kita tidak undang-undang rame-rame, cuma keluarga sendiri. Ya, silakan saudara nanti hadir jam 5 sore yang melayani nanti Pak Roni Daud Simeon. Oke, catat tanggal mainnya. Nah, sekarang yang kedua yang kita bisa pelajari di ayat yang ke-13b. Ayat 13b. Dikatakan, kamu harus memberikan makan. Nah, dikatakan nih, mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Ini masalah besar. 5 roti, 2 ekor ikan. Suruh ngasih makan sebanyak itu. Nah, seringkali kita ini, cara berpikir kita ini, apa ya, beda dengan cara berpikirnya Tuhan. Kita ingin ngomong, saya ini tidak bisa apa-apa, saya tidak punya apa-apa. Loh, Tuhan itu tidak tanya seberapa banyak sebenarnya. Mereka yang ngomong sendiri loh. Guru, yang ada pada kita loh, Tuhan tidak tanya loh. Tuhan ngomong, beri mereka makan. Mereka yang ngomong, laporan loh. Saya cuma punya duit sekian, saya punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Itu yang ngomong kan murid-muridnya, bukan Tuhan. Oleh sebab itu, kebenaran yang kedua yang kita bisa tangkap. Multiply, pelipat gandaan itu dimulai, bukan bergantung banyak atau sedikitnya yang kita miliki. Makanya saya mengucap syukur, saya selalu motivasi anak-anak muda. Kamu jangan merasa, aku nggak bisa apa-apa, aku bodoh, aku nggak punya apa-apa. Loh, Tuhan itu spesial yang seperti itu. Nek saudara sudah pinter, punya segala sesuatu, lalu dipakai lebih, itu mah biasa, betul ya saudara? Oh ya ndak heran, wong duitnya akeh, ya toh. Bisa memberkati orang. Nek dari gak punya uang, ngasih makan 5.000,
Wah, ini mujizat. Nah, ini yang Yesus mau. Makanya bukan soal besar kecil kapasitas kita, bukan soal besar kecil atau banyak tidaknya yang kita miliki. Tuhan tidak peduli dengan itu semua. Bahkan dikatakan orang yang bodoh akan dipakai Tuhan mempermalukan orang yang berhikmat. Itu firman Tuhan. Allah kita ini spesialis pakai orang-orang yang diremehkan oleh dunia. Makanya ada kabar baik buat saudara. Ngomong sama sebelahnya saudara. Sekalipun wajahmu pas-pasan, Tuhan sanggup pakai kamu, ya. Jangan rendah diri saudara. Iya toh, wajah masih pas-pasan Tuhan bisa pakai saudara. Gak peduli, gak harus ganteng kayak Willy. Oh tapi bukan berarti Willy gak dipakai Tuhan. Wah, gak apa-apa, nanti siang saya ditraktir saudara. Karena habis dipuji. Enggak ditraktir, kirimi chat aja. 3 bil untuk gereja Willy. Haleluya. Jadi dimulai dari apa yang ada pada kita. Sudahlah, enggak usah merasa aku enggak punya apa-apa. Loh, Tuhan enggak tanya itu. Tinggal kita berkata, Tuhan ini loh aku. Dengan apa yang ada padaku, bagi Tuhan cukup untuk memultiplikasikan. Setuju katakan amin. Pagi hari ini jangan ada seorang pun yang merasa minder. Karena saudara maaf, mungkin saya dari keluarga yang dari dua gitu. Mungkin di peta enggak ada. Oh, ada yang dari timur ya. Selamat datang. Haleluya. Ini jemaat baru saudara. Dari Rock Timur ya. Dili ya. Haleluya, jauh-jauh saudara. Ini nanti berlibur di sini kah atau tinggal di sini? Oh haleluya. Ya bisa ketemu di Pandaan. Dari Dili ketemu di Kepulungan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Udah kebetulan loh. Dan pagi hari ini dengar. Sudah tidak ada orang merasa aku nggak bisa apa-apa, aku nggak punya apa-apa. Sudah, Tuhan itu spesialis yang pakai orang-orang yang itu tadi. Mungkin mata dunia meremehkan kita. It's okay. Wong kita hidup bukan dari kata dunia. Bukan dari kata orang. Kita hidup apa kata Tuhan. Ngomong sebelah menyebelah. Hidupmu itu ditentukan apa kata Tuhan. Makanya jangan bingung dengan kata orang. Iya, saya itu seperti itu. Loh, gak isa lah penanaman yang ngalakno perkataan orang selalu menang tok jaluk itu tuh. Orang kata orang itu selalu minta menang. Pendeta gemuk, oh gak tahu puasa. Pendeta kurus, gak diberkati. Nah pendeta ini pancet gitu-gitu aja. Oh pancet itu gak nikmati mujizat Tuhan. Loh, minta isinya apa sekarang pendeta ini? Pendeta ini serba salah tok saudara. Tapi saya mengucap syukur, saya rada gemuk gini jemaat enggak komplain kok. Malah seneng jemaat. Oh pendetaku ketok nek diingoni katanya begitu saudara. Ya diingoni Tuhan maksudnya saudara. Ya dipelihara sama Tuhan. Puji Tuhan, masih gemuk-gemuk gini ganteng saudara. Kata istri saya, ya ini memuji diri sendiri karena nggak ada yang muji itu loh. Jadi kita belajar dengan apa yang kita sudah punya, kita belajar bahwa yang ada pada kita itu yang pertama pelajaran yang dari Tuhan nggak lihat yang kita miliki, yang ada pada kita ini cukup. Nggak harus sesuatu yang besar yang kita miliki supaya kita melakukan yang besar. Nggak juga, dari yang kecil Tuhan bisa pakai menjadi apa? Bermultiplikasi. Jadi kita belajar yang pertama yang sekalipun kita ada yang mungkin merasa aku nggak bisa apa-apa, aku ini kecil, aku nggak punya apa-apa. Yang pertama yang kita pelajari harus belajar bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena sudah Tuhan taruh satu benih. Ya toh, Tuhan sudah minimal Tuhan percayakan 1 talenta firman Tuhan. Meskipun cuma satu, loh bagi Tuhan itu mudah untuk melipat gandakan. Tapi minimal sudah dapat 1. Jadi belajarlah mengucap syukur. Yang kedua, belajar percaya. Ya, percaya ini enggak just believe. Tapi trust, sekalipun enggak melihat, tapi percaya. Ini yang namanya percaya. Nek jaluk bukti dhisik itu bukan percaya namanya. Iya toh, nek orang percaya sekalipun enggak lihat tetap percaya. Yang ketiga yang kita pelajari, belajar setia dan bertanggung jawab. Percayalah, dari yang kecil ini kalau kita kembangkan, multiplikasi terjadi. Tujuh katakan amin. Yang ketiga, cepat saja. Wih, cepat sekali Pak jamnya ini ya.
Tetap di ayat yang ke-13b tadi dikatakan, mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan memang yang ada pada saat itu apa saudara? Ya cuma 5 roti dan 2 ekor ikan. Ini berbicara tentang apa? Yang semua yang dimiliki cuma 5 roti dan 2 ekor ikan. Semua yang terbaik yang ada pada kita, serahkan dulu kepada Tuhan. Tidak peduli jumlahnya. Tuhan tidak tanya, loh kok mek 5 roti dan rong ekor ikan, ya 5 roti dan 2 ekor ikan. Tuhan nggak ngomong begitu. Dan Tuhan tidak tuntut, loh kok cuma segini? Enggak. Itu berbicara apa? Yang terbaik, serahkan dulu kepada Tuhan. Seringkali Tuhan ini kita kasih yang sisa-sisa. Ya aku nek sempat ae nang gereja. Nah aku sih ono urusan Tuhan, bisnis sih. Ya nek kesinggung puji Tuhan. Bertobatlah pagi hari ini. Duh, utamakan yang terbaik kasih Tuhan. Ini seringkali kita ini salah dalam seringkali kita ini enggak mintanya Tuhan kasih aku yang terbaik. Nah Tuhan ngomong, Pret, kamu enggak ngasih aku yang terbaik, mau minta yang terbaik. Iya toh, lu nek hitung-hitungan manusia lo. Nah, saudara mau enggak? Dikasih sisa-sisa, lalu nuntut dia yang terbaik. Mikir, itu logika manusia. Lu ya saudara. Ya Tuhan memang bukan manusia. Tetapi ya mosok pantas sih kita tuntut Tuhan yang terbaik, kita kasih yang sisa-sisa. Loh itu Tuhan loh. Sesama manusia aja kita tahu toh. Mosok aku kasih sisa-sisa minta yang terbaik kan gak mungkin toh. Nah seringkali kita itu seperti itu. Sembahyang gak tahu, baca firman gak tahu. Ibadah ya nek eling. Njaluk diberkati, njaluk ditolong. Tolong. Ya, ini anak saya, tolong gitu. Kalau Jawa ngomong, tolong gitu. Ya, ya disadarilah. Kalau dengar firman Tuhan pagi hari ini, ayo sama-sama bertobat. Saya juga bertobat, saudara. Ini tadi berbicara keras sekali dalam hati saya. Saya merasakan bahwa saya belum all out untuk Tuhan. Tadi saya nangis, dengan apakah akan kubalas semua, saya sampai gak tahan Tuhan. Saya sadar aku belum yang terbaik yang saya persembahkan untuk Tuhan. Benar, tadi pujian terakhir tadi itu ngomong jelas, saya katakan Tuhan aku belum ngasih yang terbaik untuk Tuhan. Seringkali saya masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya seringkali masih berpikir 100 kali untuk Tuhan. Masa saya mau tuntut Tuhan kasih aku yang terbaik. Ya enggak pantas loh saudara. Sorry itu sih, saya harus ngomong ini. Kecuali kalau saudara sudah ngasih yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan enggak usah diperintah, enggak usah dituntut. Tuhan sudah kasih yang terbaik untuk kita. Enggak usah kita minta. Nafas hidup kita ini terbaik loh. Coba kalau dihitung, Mbak, masuk rumah sakit, pasang oksigen, piro bayari? Iya toh, berapa saudara bayar oksigen aja? 1 hari aja, 1 tabung, entek berapa ratus ribu jutaan bisa. Nah kita mau fatowo hidup sak kuati saudara ambekan, gak dituntut loh, gak disuruh bayar ambek Tuhan. Nah nek wis tahu begitu ya itu tadi, kasih yang terbaik dari hidup kita. Dimulai dari yang terbaik, persembahkan untuk Tuhan. Gereja enggak tuntut saudara untuk pemberian saudara, enggak. Gereja ini kita enggak jalankan kolekte sampai hari ini. Kalau saudara mau beri silakan beri. Enggak beri di sini silakan transfer, minta nomor rekening ke bendahara. Iya toh. Loh, saya enggak suruh-suruh saudara, ayo persembahan, enggak. Saya enggak pernah umumkan juga saudara. Tapi puji Tuhan sampai hari ini pelayanan tetap bisa berjalan. Saudara enggak tahu kok keuangannya, silakan tanya aja ke bendahara. Loh, bukan berarti kita enggak ngalami pergumulan saudara, tapi saya melihat ada tangan Tuhan yang luar biasa. Loh, kalau Tuhan mau itu, saya ngomong coba berdoa, saya minggu 3 kali saya selalu berdoa dengan istri saya di ruangan Rocky sore hari. Saya cuma bisa nangis di hadapan Tuhan. Tuhan tahu ini tempat milikmu Tuhan. Proyek ini ibadah gereja ini milik Tuhan. Kalau gedung gereja ini belum lunas Tuhan, jujur aja saudara. Ya Tuhan tetap buat
Mujizat loh saudara. Angsurannya ya kadang memang Tuhan izinkan ngepres. Kadang Tuhan izinkan sekali, langsung 3 bulan ada yang lunasi. Oh, bukan lunasi maksudnya. Biasanya angsuran 3 bulan itu dibayar langsung sekali saudara. Kalau enggak Tuhan kan gak mungkin saudara. Kasih yang terbaik, beri yang terbaik yang kita miliki. Bawa kepada Yesus terlebih dahulu. Baru itu modal untuk kita bisa mengalami yang namanya multiplikasi. Setuju katakan amin? Setuju katakan amin? Ya, kasih yang terbaik ini memang angel saudara. Ini hasil kerja kerasku kok. Jadi seringkali kita tidak sadar loh. Yang berkat yang kita terima itu bukan karena hasil kerja keras. Firman Tuhan katakan, kalau bukan Tuhan yang membangun kota, sia-sia orang berjaga-jaga. Iya toh? Kita ini dihidupkan apa? Berkat Tuhan. Kalau Tuhan mau, sekalipun saudara jungkir balik kerja, tetap nek Tuhan ngomong, gak usah dapat berkat. Gini saudara, bener. Tuhan gak kirimkan berkat, tak stop aja. Ayo golong-golong kumengo. Buat Tuhan kan bisa. Bisa kan saudara? Bisa. Sampai saudara neteskan air mata darah. Nek Tuhan gak mau, ya tetap gak dapat berkat saudara. Jadi mengucap syukur kalau saudara saat ini bekerja dapat berkat, itu karena kemurahan Tuhan. Saya harus ngomong itu 100% kemurahan Tuhan. Kalau bukan Tuhan itu sia-sia. Firman Tuhan katakan, Daud ini sangat-sangat tahu. Semuanya itu karena Tuhan. Makanya kepemilikan kita sebenarnya, yang menjadi hak kita, yang menjadi milik kita, kalau berkat kita terima, saya selalu mengajarkan kepada jemaat, yang menjadi yang milik Tuhan itu berapa persen sih yang kita terima? Dari yang kita terima, berapa persen miliknya Tuhan? Berapa? Ada yang 1/10? 1/10 itu cuma langkah ketaatan. Miliknya Tuhan itu apa? 100%. Tuh, kalau Tuhan mau, kayak Ayub, dalam 1 hari, seluruh hartanya habis. Anak-anaknya mati. Just one day. Gak sampai 1 hari. Habis semuanya kalau Tuhan izinkan. Ayub diizinkan. Makanya jangan bangga dengan apa yang kita terima saat ini. Yang kita punya hari ini. Percayalah, yang kita miliki, yang dipercayakan kepada saudara, itu sebenarnya miliknya Tuhan. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Nah, setelah nanti siapkan amplop yang tebal. Haleluya. Enggak loh saudara, guyonan saja. Tapi kalau saudara kroso ya puji Tuhan lah. Ya kerja enggak akan tolak ya Tri ya. Kasih minyak berapa dus gitu ya enggak apa-apa. Enggak harus bentuk mentahan. Matengan juga enggak apa-apa. Jadi, oke. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yang keempat. Cepat saja, sudah jam segini. Lalu setelah dibawa yang terbaik, yang Tuhan Yesus di ayat yang ke-16C, 16 ya dikatakan. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Yang membagikan roti setelah Yesus mengangkat roti itu dan mengucap syukur di hadapan Bapaknya, yang membagikan siapa? Murid-murid. Jadi ini berbicara tentang apa? Setelah kita terima sesuatu yang terbaik dari Tuhan, perlunya kita berbagi. Dengan saudara berbagi, itu langkah iman murid-muridnya, terjadi multiplikasi. Dari 5 roti dan 2 ekor ikan loh. Setelah dibagikan kepada murid-muridnya, lalu muridnya membagikan, ya setelah dipecah-pecahkan itu dibagikan, terjadi pelipat gandaan. Kalau itu tidak dibagikan, nggak terjadi pelipat gandaan. Ini kuncinya pelipat gandaan, berbagi. Puji Tuhan, mendekati Natal ini. Ya sekali lagi gak ngomong soal duit loh saudara, minta maaf. Tapi saya mau ajarkan jemaat Tuhan, supaya hidupnya benar-benar mengalami yang namanya multiplikasi. Bukan hanya dari segi ekonomi, itu mah biasa. Tapi rohani saudara, bermultiplikasi menjadi berkat buat orang lain. Buat suami saudara, buat istri saudara, buat anak saudara, buat keluarga, orang-orang di sekitar saudara, jemaat Tuhan yang lain.
Berdampaklah saudara. Sekali lagi, beri yang terbaik dulu kepada Tuhan. Setelah Tuhan berkati, baru mulai share. Jangan disimpan sendiri saudara. Sekali lagi, semakin saudara simpan, saudara tidak akan mengalami yang namanya multiplikasi. Kalau murid-muridnya setelah terima dari Yesus, lalu dia simpan dimakan dewek, yang lainnya tidak akan terima. Dan murid-muridnya Yesus, maaf, gak terima yang namanya, maaf. Setelah itu apa? Sisanya berapa? 12 keranjang. Ya ini asumsi saya, kok 12 keranjang? Murid Yesus ada berapa? Oh, setelah ngasih makan orang banyak berbagi, loh, dapat satu murid dapat sak keranjang loh saudara. Enggak satu roti, enggak. Tapi sak keranjang loh saudara. Itu berkat yang berlimpah. Di saat setelah mereka membagi-bagikan, tidak kekurangan. Semakin dia membagi, semakin dia terima sak keranjang penuh roti dan ikan. Wow. Oleh sebab itu saya berdoa di tempat ini, jemaat yang suka memberi. Sekali lagi bukan soal materi. Memberi perhatian kepada yang lain. Memberi dorongan doa, dorongan perkataan yang positif yang membangun. Itu yang harus kita beri kepada orang-orang di sekitar kita. Saya percaya kita akan tuai, kita akan nikmati. Itu tadi bakul, keranjang, lebih banyak yang kita terima. Sama-sama kita bangkit berdiri. Multiplikasi seharusnya kita alami. Karena ini memang sudah rancangan Allah sejak semula menciptakan manusia. Bukan hanya sekedar berbuah, tetapi berlipat-lipat ganda. Sebab itu, ayo. Dari pagi hari ini berita firman Tuhan yang kita tangkap, kita mau praktekkan. Yang terbaik berikan kepada Tuhan. Minta Tuhan yang memberkati. Tuhan tidak cari yang tidak ada pada kita. Yang Tuhan cari cuman apa yang ada pada kita. Sekalipun itu kecil, tapi itu kalau diserahkan kepada Tuhan, bagi Tuhan sangat mudah untuk melipat gandakannya. Sangat mudah bagi Tuhan untuk melipat gandakannya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Di sini kami belajar bahwa Engkau merancangkan kehidupan kami. Bukan kehidupan yang biasa saja, tetapi Engkau merancangkan kami untuk menghasilkan berbuah-buah, be fruitful and multiply. Ada pelipat gandaan dalam kehidupan kami. Itu yang selalu jadi warna dalam kehidupan kami. Sejak dari Engkau menciptakan manusia, benih itu sudah Kau taruh dalam hidup kami. Kiranya pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu, hidup kami mulai pagi hari ini benar-benar berlipat-lipat kali ganda. Menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang terdekat kami Tuhan. Mereka menikmati yang manis dari hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Memang yang ada di tangan kita adalah roti biasa, tetapi kita percaya saat kita memakan roti ini, kita bersekutu dengan tubuh Yesus sendiri. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku. Tirukan doa saya. Aku percaya bahwa roti ini adalah benar-benar tubuh Yesus sendiri yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Makan dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Demikian juga cawan anggur yang ada di tangan kita. Memang anggur biasa, tapi kita percaya saat kita meminum anggur ini, kita bersekutu dengan darah Yesus sendiri.
Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tirukan doa saya. Aku percaya bahwa anggur ini adalah benar-benar darah Yesus sendiri yang sudah dicurahkan, ditumpahkan untuk mengampuni dosa kami, untuk memulihkan hidup kami, untuk menyembuhkan kami, untuk memberkati kami. Minum dengan ucapan syukur dan percaya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan. Syukur hanya bagimu. Terima kasih Tuhan buat semua yang terbaik yang Tuhan sudah anugerahkan atas kami sampai hari ini. Syukur hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur sekali lagi katakan, dengan apakah sungguh hati kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Oh, dengan apakah segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Amin, haleluya. Selamanya. Selamanya. Dengan segala ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak terima pujian ucapan syukur kami. Karena semua kebaikan-Mu, karena semua anugerah yang terbaik yang daripadamu melimpah atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan pagi hari ini, menegur kami, membuat kami sadar, dan kami mengambil keputusan untuk kami melakukannya, supaya hidup kami benar-benar berlipat-lipat ganda yang kami hasilkan dari hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami naikkan syafaat kami saat ini. Kami berdoa buat negara dan bangsa kami Indonesia tercinta, mulai dari Bapak pemimpin kami, Presiden kami Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Pak Maruf Amin, dan berkati seluruh jajaran menteri, pejabat yang tertinggi sampai yang di daerah, sampai di pelosok-pelosok. Kami memberkati setiap mereka Bapak. Biarlah mereka Kau anugerahkan hikmat,
Roh takut akan Tuhan lebih lagi atas mereka. Biar setiap kebijakan yang mereka ambil, keputusan yang mereka ambil, benar-benar menghasilkan, mendatangkan kebaikan buat segenap bangsa kami Tuhan. Terima kasih. Seluruh rakyat Indonesia kami memberkati mereka. Izinkan bangsa kami menerima lawatan Tuhan. Izinkan bangsa kami benar-benar melihat kemuliaan Tuhan atas kehidupan mereka. Dan izinkan kami juga Tuhan, bangsa kami mengalami revival. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan atas bangsa kami. Terima kasih Bapak, dan kami berdoa untuk pemerintahan yang di daerah kami, baik kepala desa, seluruh jajarannya, tokoh-tokoh agama yang di daerah kami Tuhan. Kami memberkati setiap mereka, bahkan seluruh masyarakat yang ada di desa Nogosari ini Tuhan, memberkati mereka. Kami percaya juga Tuhan, kasih karunia Tuhan Kau limpahkan atas mereka. Terima kasih. Kami berdoa buat jemaat yang tidak bisa hadir pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Allah yang sama yang sudah menolong setiap kami, Engkau juga menolong setiap mereka. Apapun masalah persoalan yang mereka hadapi hari-hari ini, Tuhan sanggup menolong mereka, Tuhan sanggup melindungi mereka, Tuhan sanggup memulihkan keadaan jemaat kami. Terima kasih Bapak, dan jemaat kami yang pagi hari ini tetap setia dalam ibadah onsite. Kami percaya juga Tuhan, kasih karunia-Mu melimpah atas kami. Tuhan memperhitungkan kesetiaan kami. Bahkan jerilalah kami dalam kami beribadah di dalam Engkau. Tidak ada yang sia-sia sesuai dengan janji firman-Mu. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik menurut pemandangan Allah sendiri. Terima kasih Bapa. Berkati juga seluruh yang menyaksikan tayangan online, ibadah online kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Hamba-Mu melepaskan berkat juga atas mereka. Kiranya juga pertolongan mujizat dialami oleh setiap yang menyaksikan tayangan ibadah kami, menjadi berkat buat mereka. Hidup mereka dipulihkan seperti Kau memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan berpisah. Kami pulang ke tempat kami masing-masing. Penyertaan pelindungan-Mu sempurna, berkat yang terbaik turun tercurah atas kami, mewarnai hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya, dan beri damai sejahtera. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat datang. Buat jemaat yang baru, silakan saudara kasih tos, kasih salam. Iya, selamat datang di keluarga besar GBI Rock Pandaan.